Shalom jemaat Tuhan, haleluya, Dia sudah bangkit. Kita siap menerima kemenangan dari Tuhan, amin. Yuk kita sama-sama pujikan, Dia sungguh baik bagi kita, haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbananmu dalam kehidupan kami Tuhan. Bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan, Allah kemenanganku, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sorakan haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. Angkat jempol semuanya. Dia sungguh, amin. Terima kasih Tuhan. Yes, Engkau sungguh baik bagi kami Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena pengorbanan salib-Mu Tuhan, saat ini kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Kami boleh mendapatkan kemenangan yang indah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu, salib-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Kasih-Mu sungguh besar atas kami Tuhan. Kuasa-Mu sungguh indah atas kami Yesus. Pengorbanan salib-Mu Bapa, yang mampu membuat kami seperti ini Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau sama-sama belajar lagu ini. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku,
hidup kami Tuhan. Kemenangan sudah ada di tangan kami Yesus. Sebab Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Yes, kami percaya Tuhan. Kami sudah dapatkan itu Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Mari haleluya. Katakan dengan imanmu, angkat kedua tanganmu. Yesus memegangku. Haleluya Tuhan. Kami mengatakan dengan iman kami Yesus. Tidak ada yang perlu kami takutkan Tuhan. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan Yesus. Karena Engkau adalah pelindung kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan dengan imanmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberikan kami kemenangan. Haleluya Yesus. Kemenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Karena pengorbanan salib-Mu Tuhan, saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan. Itu semua karena salib-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu berharganya Tuhan kami di mata-Mu Yesus. Oleh sebab itu Bapa, inilah yang kami bisa berikan Tuhan. Hati kami, hidup kami hanya untuk Engkau Yesus. Kami terima kemenangan, kami terima sorak-sorai. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Apapun yang beliau katakan Tuhan, kami percaya itu semua karena Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus proses kami Tuhan lebih lagi Bapa. Kami tahu Yesus, Engkau inginkan dalam hidup kami Yesus. Semuanya Bapa terjadilah Bapa. Berikan kami kekuatan. Jauhkanlah kami Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Yesus. Perlindungan-Mu sempurna dan ajaib Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, setelah hari Jumat kemarin kita mengadakan perayaan Paskah, sekarang kita akan melihat suatu peristiwa, yaitu peristiwa
Minggu Kebangkitan Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, kita akan melihat kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Sebenarnya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, namun kita baca ayat yang ke-4. Sementara mereka berdiri di termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Saudaraku, kalau kita memperhatikan ayat ini, maka kita ketemukan suatu peristiwa. Peristiwa pada waktu itu adalah suatu peristiwa yang menakutkan. Pada waktu Yesus disalibkan, pada waktu Yesus diadili, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, banyak orang yang takut karena diintimidasi oleh banyak orang. Pengikut Kristus diintimidasi sehingga dikatakan bahwa Yesus adalah guru penyesat. Namun di dalam suatu peristiwa ini adalah suatu peristiwa keadaan yang sebenarnya bahwa murid-murid adalah murid-murid yang penuh dengan ketakutan. Dan ketakutan itu yang membuat mereka takut adalah satu, situasinya. Situasinya menakutkan, mencekam. Dan suatu peristiwa itu adalah suatu peristiwa yang tidak jauh dari keadaan sekarang. Keadaan sekarang virus corona masuk. Banyak orang takut mendengar berita di sana mati, di sana sakit, pagi, sore mati. Seperti peristiwanya zaman dulu yang dikatakan Bagebluk. Banyak kematian-kematian. Nah, oleh sebab itu ada suatu keadaan bahwa murid-murid mengalami suatu ketakutan. Ketakutan yang pertama adalah ketakutan oleh karena pemerintahan. Takut kepada ahli Taurat. Takut kepada imam-imam, takut kepada orang-orang yang pada waktu itu menentang Yesus. Yesus ditentang, murid-muridnya pun ikut imbasnya. Dan suatu keadaan yang semacam itu adalah suatu keadaan yang membuat suatu kehidupannya adalah suatu hidup menderita dan sangat menderita. Lalu yang kedua, ada kabar buruk bahwa Yesus dikenal dengan penyebaran kabar palsu atau hoak. Zaman masuk sehingga Yesus dikatakan dicuri oleh muridnya. Ada yang mengatakan keadaan yang salah. Namun saudaraku, kita lihat di sini ada suatu hal atau suatu peristiwa yang membuat suatu kehidupan murid-murid itu patah semangat. Seperti perempuan-perempuan ini. Perempuan-perempuan ini manakala berangkat mau menjenguk Yesus di kubur, itu sudah ketemu dengan suatu kebimbangan. Kebimbangannya yang pertama, mereka wanita-wanita itu berkata, nanti siapa yang menggulingkan batu? Siapa yang membukakan batu? Batu penutup kubur itu sangat besar. Itu wanita-wanita itu berkata, dalam keadaan masih jauh dengan kenyataan. Namun setelah sampai kenyataan itu, sampai dekat itu, ada suatu peristiwa yang cukup menarik. Loh, batunya sudah tergolek. Jadi di sini, kalau ada masalah dilihat dari jauh, banyak orang gentar. Namun setelah mendekati dan ketemu tempat yang sebenarnya, akan berubah situasinya. Saudaraku, kita perhatikan di sini, tetapi orang-orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saya ambil dari Markus pasal yang ke-16
ayat yang ke-6. Nah, saudaraku, di sini ada suatu peristiwa, jangan takut. Dalam arti murid-murid perempuan-perempuan itu mendapatkan suatu berita, dikuatkan imannya, dan iman yang kuat membangkitkan suatu peristiwa berani maju meskipun ada ancaman-ancaman untuk menghadapi kematian. Nah, saudaraku, COVID-19 adalah suatu ancaman. Kalau saya perhatikan, cara membasminya seolah-olah ngawur. Tidak dilihat, semprot semua. Tidak ada suatu hal, lo itu tidak tahu. Tapi semua. Namun saudaraku, kalau ada suatu kata-kata yang muncul dalam kehidupannya, jangan takut, maka beranilah orang itu menghadapinya. Seperti anak-anak Tuhan di tempat ini. Ada anak-anak Tuhan yang mampu untuk menikmati suasana yang menakutkan itu berubah. Dan perubahan ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah gereja Tuhan. Lalu berikutnya, murid-murid takut kehilangan sosok. Nah, di sini ini yang sangat menentukan. Suatu kehidupan, orang yang kehilangan sosok, orang itu akan ambiar. Ambiar berarti hancur-hancuran. Ambiar berarti tidak ada lagi hal yang bisa didambakan. Namun keadaannya adalah satu keadaan, sudah semuanya hancur. Dan peristiwa ini adalah satu peristiwa yang seharusnya tidak dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan seharusnya tidak demikian. Hadapi suatu peristiwa, tantangan itu mendekat kepada Yesus, maka ada suatu kehidupan tidak akan kehilangan sosok. Saudaraku, orang idaman murid-murid yaitu Yesus sudah dikatakan mati, sudah dikatakan dicuri murid-muridnya. Bahkan peristiwa dicuri murid-muridnya ini adalah suatu peristiwa mengadu domba. Satu dengan yang lain muridnya akan saling mencurigai. Namun kecurigaan itu akan berlalu manakala ada suatu saksi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang sanggup mengatakan Yesus bangkit. Dan Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang selalu bisa bersama-sama di dalam setiap kehidupan orang. Saudaraku yang kekasih, bahwa kehilangan sosok ini harus kita lalukan dari kehidupan kita. Boleh kita menghadapi suatu persoalan. Boleh kita menghadapi virus corona. Namun jangan lupa mendekatlah kepada Tuhan dan milikilah suatu kehidupan. Hidup yang nikmat bersama-sama Dia. Hidup yang akrab dengan Tuhan. Manakala kehidupan kita akrab dengan Tuhan, maka kehidupan kita adalah satu kehidupan yang bisa melihat, bisa menimbang, bisa memutuskan. Dilihat situasinya, ditimbang, lalu diputuskan. Nah, tentunya keputusannya adalah satu keputusan yang tidak salah. Keputusannya adalah satu keputusan yang bisa dinikmati di dalamnya. Saudaraku, kita perhatikan lebih jauh di dalam ayat ini ada suatu keadaan yang berkata, mengapa takut? Dikatakan dalam ayat ini, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Saudaraku, tentunya kita bisa menyimpulkan, mencari orang yang hidup di tengah-tengah orang mati. Kalau kita berpikir sehat, maka kita tidak bisa ketemu. Namun Allah kita Allah yang tidak demikian. Meskipun kamu mencarinya salah alamat. Namun ada suatu keadaan Tuhan tetap memperhatikan. Tuhan masih tetap memperhatikan. Dan perhatiannya adalah satu perhatian yang membuat suatu penghiburan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Lalu kita perhatikan di sini bahwa murid-murid ini, perempuan-perempuan ini boleh melihat atau menikmati suasana yang berbeda. Yang sudah dikatakan hidupnya adalah suatu hidup yang bersama-sama dengan Tuhan, maka akan pulang dengan damai sejahtera. Hidupnya damai. Pada waktu datang dengan keadaan yang muram, pada waktu pulang bersukacita dengan luar biasa. Sehingga kehidupannya adalah satu kehidupan
yang bisa menjadi saksi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang berkuasa dan kuasanya tetap kami imani. Bahwa kehidupan kami adalah satu kehidupan, tidak akan jauh daripadamu, namun kami boleh melekat dengan Engkau. Dan apapun yang kami hadapi bersama-sama dengan Engkau dan kami menghadapi kemenangan. Yesus bangkit membangkitkan kami gerejamu di tempat ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman gereja tanggal 12 April 2020. Bapak Ibu dan sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Ada satu kemenangan tentunya di dalam minggu kebangkitan itu. Saat hari Paskah ini bersama-sama kita boleh memiliki kemenangan. Pengumuman hari ini yaitu kita masih tetap dengan ibadah online kita sampai nanti ditentukan waktu yang akan datang. Kita masih bersama-sama berkomunikasi dalam ibadah online ini. Jangan lupa, ajak tetap tetangga, teman, siapapun yang tidak punya HP. Lebih-lebih Bapak Ibu, lansia, ajak mereka. Ikuti ibadah online ini, rasakan hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa di rekening BCA nomor 0374 340 723. Saya ulangkan, 0374 340 723 atas nama Nyo Jong Bi dan Supatmi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di screen, bisa diulang, diputar ulang agar memastikan nomor dan namanya benar. Nah, mungkin tidak banyak yang bisa kita kerjakan di rumah, tapi mari tetap kita bisa saling berkomunikasi, saling menguatkan di dalam doa. Demikian pengumuman singkat pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, tentram damai sejahtera dari Allah Anak, serta dari persekutuan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang sudah diberkati dan percaya katakan amin.